Nah, ini exercise apa nih yang kiranya cocok buat orang-orang pekerja kantoran yang mungkin 8 to 5 ya duduk depan laptop atau duduk depan komputer. Nah, exercise seperti apa yang baik lah. Selamat datang di Rumah Sakit Premier Bintaro, dokter. Thank you, bro. Dr. Albert Aldrin Yoi. Haryanto atau Janto nih? Haryanto ya, Ejan Ejan lama. lama. Ejan lama, muka baru ya. Muka baru. Welcome, Dok. Thank you. Udah berapa lama nih di Rumah Sakit Premier Bintaro? Wah, berat nih kalau bilang Dari berapa lama. jadwal syuting kita nih. Dari jadwal baru ya berapa 5 menit? Ya, bukan ke studio di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini sebenarnya udah lumayan lama. Lumayan lama. Karena sebelum gua ambil PPDS juga, gua kan kenal kedokteran olahraga dari sini ya. Jadi mungkin udah dari 2021 kali ya. Oh, 2021. Berarti 2021. Cuman bukan yang praktek ya. Iya, Memang kan temenan juga nih sama Dokter Tovan, Dokter Haryo, Dokter Jiki. Jadi kadang tuh kesini cuman kayak, Kak, makan apa nih siang? Makan gitu ya. Berhubung gue juga belum ada kayak pasangan, belum ada keluarga. Di kan, state ya? Hah? Nggak ada pasangan. Nggak ada pasangan sahabat Premier. Nggak ada jadi pasangan. Jadi kayak curhat nih. Enggak, bukan. Jadi ya masih bebas lah, masih bebas. Jadi gue suka kadang, Kak siang makan siang mana? Gue sendirian nih, temenin yuk gitu. Berarti ini korban dari Dokter Tovan ya? Korban Gak berani ngomong. Gak berani ngomong ya. Oke, Dokter Albert, thank you ya udah memenuhi janji buat kita podcast bareng. Nah, begitu banyak nih kedokteran spesialisnya begitu ya. Kenapa olahraga yang dipilih? Selain karena korbannya Dokter Tovan. Kenapa tuh, Dok? Oke. Jadi sebenarnya dari pertama gue masuk FK, gue masih pakai baju hitam putih tuh maba tuh. Oke. Itu gue sempet tertarik emang udah. Oh, oke. Ini funny, kayak funny story ya. Jadi gue dateng waktu gue pertama kali ke Dokter Tovan itu, gue dateng kan gue ngeliat ikut seminar kedokteran olahraga. Wih, lulusan Ukrida nih, gue kan Ukrida ya. Lulusan Ukrida nih, terus gue DM gitu, gue tanya, boleh nggak saya tahu lebih dalam? Soalnya kan kedokteran olahraga nih nggak ada nih di FK tuh, jadi kayak masih buta gitu. Oh iya datang aja gitu ngobrol-ngobrol. Jadi nanya juga sama nih, kok kamu bisa tertarik? Iya saya suka olahraga. Terus waktu saya masih maba hitam putih, saya tuh duduk di kantin. Terus habis gitu saya lihat nih 3 orang pakai jaket FKUI kedokteran olahraga. Lah ada spesialis kedokteran olahraga. Terus dia gini, kayaknya itu gua dah. Gitu ya. Udah ya terus gitu. Terus kayak akhirnya mulai dari situ. Terus kemarin COVID segala, mulai tanya-tanya. Terus akhirnya gua lihat, gue tuh lebih suka apa yang bisa gue lihat. Kebetulan gue bisa nangkep dengan baik. Terus karena gue anak olahraga juga, jadi apa yang dibahas di kedokteran olahraga tuh gue nangkep banget dengan enak. Gitu. Akhirnya gue ngambil kedokteran olahraga karena cinta gue kepada basket. Basket. Baru mau gue tanya olahraganya apa? Basket. Gitu. Olahraga gue basket. Selain basket nggak ada lagi? Selain basket, ya banyak. Semuanya gue main karena gue suka gue suka ngumpulnya ya. Terus di basket nih kan gue ikut komunitas nih. Suatu hari lagi main, temen gue jatuh bro. Temen gue jatuh. Terus habis gitu kejang-kejang. Terus mulutnya sempat berbusa. Terus habis gitu gue assist di sana kan sampai dia sadar lagi. Nah terus dari situ baru kayak gue, itu salah satu juga yang kenapa gue akhirnya gue ambil kedokteran olahraga. Karena itu kan pasti gue udah mau internship nih. Jadi gue kayak, wah ini kayak makin bulat ya. Makin bulat panggilan gue nih udah ditunjukin nih. Udah gue jalan lah. Lancar aja. Jadi begitu kelar internship, terus gue perjalanan kerja gue tuh sebelum gue daftar PPDS sempat jaga IBL. Terus sempat jaga yang dulu tahu itu nggak, yang Garuda Select. Yes. Yang sama itu lu juga berkecimpung ke sana. Juga sempat jaga tuh. Jadi memang sebelum itu dikasih isi tuh memang ya kegiatan-kegiatan yang jaga-jaga yang terkait langsung kedokteran olahraga. Nah itu kan banyak juga komunitas basket yang mungkin udah kerja sama Ortho Sport and Wellness Center ya Rumah Sakit Premier Bintaro begitu ya, Dok ya. Betul. Nah, gimana ya? Kan waktu tahun baru kemarin Rumah Sakit Premier Bintaro juga upload satu video nih ya. Mengenai resolusi lu di tahun 2006. Wah, kan? Udah gue duga arahnya kesini nih. Ini agak berat nih gitu kan.
di situ lu statement dok bahwa Memulai tahun dengan status single, menutup tahun dengan status single. Semoga 2026 beda. Jadi ini maksudnya untuk promosi kan? iya promosi pribadi tapi Promosi ya? pribadi. Bukan rumah sakit. Bener. Gak tau ya banyak cuman buat ngecengin dong. Cie. Oke, nah dok, kita bergeser sedikit ke kedokteran olahraganya ya. Sekarang ini kan orang bekerja ya bisa dibilang ya capek-capek enggak gitu ya. Bener. Tapi ada isu bahwa kalau misalnya kita jarang berolahraga itu akan bikin kita mager. Katanya sih begitu. Ini juga cuaca mendukung banget nih. Hampir seminggu hujan terus, matahari cuma 5 menit coba. Bener. Kan kayak gitu ya dok. Iya. Apakah ini karena kita jarang olahraga atau juga karena cuaca? Mana yang bisa kita salahin nih gitu? Bener gak tuh dok? Bener Iya, gak? bener. Olahraga itu jarang bikin badan mageran. Nah, Bener. Itu ya? bener. Karena kan kita ngomongin soal kapasitas ya. Kita olahraga itu kan sebenarnya kan kita naikin kapasitas fisik kita juga. Ketika itu naik, di hal-hal yang lain juga akan naik. Oke. Nah, terutama kalau ngomongin soal produktivitas, kalau orang yang nggak pernah olahraga, sering kali olahraga ini dalam artian exercise ya. Oke. Karena sebenarnya tuh ada beberapa pembagian. Salah satu ada exercise yang kalau gampangnya aja ada exercise, ada olahraga. Olahraga biasa identiknya sama permainan nih. Oke. Kalau kita nggak pernah exercise, badan kita nggak kita jaga, cara gerak kita nggak kita jaga, terus kita langsung olahraga, Oke. itu resiko cederanya malah naik. Akhirnya bukannya fit, bukannya sehat, malah ada yang lain-lain, amit-amit. Nah, kalau kita exercise, itu kita kan mentargetkan hal-hal tertentu. Oke. Jadi misal nih, kita nargetin kebugaran, misal kardiovaskular, supaya staminanya, endurance-nya lebih bagus. Terus kita ngomongin soal betulin postur, nggak optimal Kurang lah. ideal lah. Kurang ideal. Yes, oke. Kurang ideal. Akhirnya kan otot gampang pegel nih. Biasanya tuh yang dialamin sama orang-orang pekerja kantoran. Itu mereka karena dia banyak duduk, karena nahan gini ini Iya, kan, betul. tegaknya gini kan, Iya. capek nih, nggak pernah exercise apa segala macam. Lama-lama dia mulai gini nih, mulai deket. Belum nanti kalau barang yang itu kecil-kecil tuh, Iya. makin dekat sama Makin kamera. dekat lagi. Iya. Dekat. Akhirnya dia gini bongkok. Ini kan jadi tegang segala macam. Akhirnya dia bikin tense. Nah di situ adalah tempat di mana kedokteran olahraga masuk. Silahkan yang mau itu hubungin. Jadi itu adalah tempatnya untuk kita exercise lagi. Tapi paling enak tuh kalau misalnya udah jam 3 sore kita begini. Nah, ototnya kan pegel banget tuh, dia posisinya statis. Iya. Sebenarnya itu rekomen tuh. Jadi itu bentuk dari exercise yang bisa dilakuin untuk para pekerja itu bisa kantoran, kayak tiap 1 jam gitu. Terus digerakin. Sebenarnya kalau dari jurnal sih setiap 30 menit kita jalan. Setiap 30 menit. Kalau 30 menit kan lu jadi kayak baru duduk bentar, tek kayak nanggung tengah-tengah kan. Nah, ini exercise apa nih yang kiranya cocok buat orang-orang pekerja kantoran yang mungkin 8 to 5 ya duduk depan laptop atau duduk depan komputer. Nah, exercise seperti apa yang baik lah. Oke. Sebenarnya banyak di luar sana tuh bentuk-bentuk exercise yang bisa dilihat nih, misalnya kayak contoh sekarang kan banyak YouTube tuh, YouTube kayak chair flexibility, mobility gitu. Lu bisa kerjain, lu ambil yang singkat, kayak 2 menit misal buat hamstringnya, buat lower backnya, kayak yang tadi lu putar itu, tapi muternya nggak yang gitu. Iya. Tapi muternya kayak pelan-pelan, dipanjangin ototnya, di stretch, terus kayak lu dari upper sini, lu turunin. Ada mic gue nggak bisa nyontoin. Jedotin aja. Next time aja ya. Jedotin aja. Next time berarti bikin video lagi ya? Bisa, boleh. Exercise yang cocok begitu ya? Iya. Jadi dinantikan ya sahabat Premier. Silakan dinantikan exercise yang cocok buat para pekerja. Nanti dibikinin deh. Simpelnya, poinnya nih, jadi ambil flexibility, mobility biar nggak kaku. Terus kemudian disempetin buat di sela-sela kerja juga. Lagi kerja. Okay. Ada diselipin exercise yang sifatnya korektif. Jadi misal kayak nih chestnya di open, jadi belakangnya kita kuatin. Sebenarnya lu sangu lagi. Laper ya. Lu ngomongin nasi tuncang mulu sih nih sama. Iya, oke. Lu bawa kayak karet resistance band segala macam. Itu kan bisa lu lipat taruh di dalam tas kan. Oke. Itu lu pakai buat kayak kuatin otot backnya nih supaya badan lu tuh lebih tegak. Terus kalau udah ntar leher dimundurin. Jadi deep neck flexor tuh jadi kayak kita tegakin lagi lah pala. Jadi udah dari gini diginiin. Jadi depannya ini kita tarik, kita flexibility mobility. Tadi kan salah satunya juga buat buka chestnya. Terus kita kuatin belakangnya. Jadi kapasitas kita dalam duduk di meja kerja kantoran itu juga lebih bagus kan. Kapasitas itu naik ketika dikasih beban yang tadinya mungkin di atas kapasitas kan jadi udah
Ya udah terbiasa badannya. Udah terbiasa, kapasitas yang tadi segini nih, lu bebannya segini kan capek. Iya. Kapasitas segini kita naikin kapasitasnya. Bebannya cuma segini kayak ya elah gini doang gitu. Iya. Jadi buat bos-bos kalau kerjaannya mau ditambah udah bisa. Makanya saya nggak exercise biar nggak ditambah kerjaan. Supaya kapasitasnya ya gitu aja. Berarti saya kalau ke toilet udah bisa gitu ya, Dok? Bu, izin saya mau ke toilet, terus jalannya. Gitu. Nah, iya bener. Lama-lama jadi cosplay Kalpun, maju-maju mundur. Mungkin ada tipsnya nih, karena kan orang lagi kantoran kan jarang bergerak. Ya. Tapi kita sport enthusiast misalnya, pengen main olahraga, pengen main basket, pengen apa, ya. Ada tipsnya nggak supaya nggak cedera mungkin? Oke, tipsnya sama kayak tadi. Sama. Jadi kita bisa nanti silakan ditunggu videonya karena di sini nggak bisa nyontohin. Jadi baik, PR lagi. Jadi sama. Jadi sebenarnya tuh nggak harus kayak karena kita situasinya beda sama mungkin atlet sama kayak bodybuilder apa yang bisa dedikasinya memang di situ kan. Kita jadi latihan ya udah kita cicil-cicil aja per muscle groupnya. Jadi misal di antara jeda tadi 30 sampai 1 jam kerja, terus kita ambil waktu 10 sampai 15 menit latihan. Ya kita latihan di otot-otot yang kita targetin. Misal kayak kita mau kuatin tungkai bawah, core sama hipnya dulu. Kan itu kan lu 1 jam kerja berapa? 6 jam lah misalnya. 6 sampai 8 jam. 8 sampai 9 hari tapi 9 hari per hari. Oke. Ya, misal 8 jam nih. 8 kan ada jam istirahatnya dong pasti kan. Ada jam istirahatnya. Jadi kan paling 6 bener-bener duduknya kan 6 sampai 7 jam lah. Gue masih ngotot gara-gara gue ngomong 6 kan. Oke, gak apa-apa. Kan ada istirahat. Iya, kan ada istirahat. Belum ada kaburnya tadi. Kabur sejam. Nah, di situ kan berarti kan dapat berapa potongan tuh. Nah, itu bisa target misalnya flexibility dulu. Terus habis gitu mobility, terus habis itu dikuatin uppernya, dikuatin lowernya, core-nya kecil-kecil, tapi kalau misal konsisten kan oke. Nah, terus mulai bikin rutin. Kalau gue tuh biasa gue punya beberapa rutin yang gue kerjain buat ngaktifin otot-otot gue sebelum main basket. Gitu. Nah ini mungkin bisa juga dipakai buat banyak olahraga. Karena basic geraknya kan kurang lebih induknya kan sama. Gitu. Jadi digerakin dulu sebelum mulai olahraga. Karena seringnya banyak orang itu mispersepsinya adalah pemanasan itu stretching. Padahal stretching itu belum tentu pemanasan dan bukan pemanasan. Sebenarnya stretching yang dilakuin kita biasa yang statik itu lebih ke arah pendinginan sebenarnya. Karena kan ototnya direlaksin kan. Terus breathingnya juga sambil narik kan bukan yang gitu kan. Tapi kan kayak diatur gitu kan. Jadi kan ditenangin lagi kan. Kapan panasnya bos? Gitu ya. Jadi nggak panas dong. Yes. Nah, makanya ada yang kayak kalau lihat pemain-pemain bola tuh stretchingnya kan bilangnya dynamic stretching. Jadi waktu stretching dipanjangin, dipendekin lagi, pendekin sambil gerak kan. Dari situ baru pelan-pelan naik masuk ke gerakan-gerakan. Habis yang misal lu lihat bola yang gini-gitu kan. Terus habis gitu ntar baru mulai kayak high knee, tetap terus gerakan ke samping. Itu kan kalau lu perhatiin itu sebenarnya kayak gerakan-gerakan yang akan mereka pakai waktu pada saat main. Ya, sebelum pemanasan yang pakai bola ya, tendang, passing apa gitu-gitu. Jadi prinsipnya pemanasan adalah kita ingetin badan kita untuk bergerak kayak yang kita mau gerak. Pelan-pelan dari pelan terus dinaikin ke atas. Ini udah gue sederhanain ya. Jadi mungkin kalau lu buka search gitu penjelasannya kan rumit tuh banyak. Sederhananya gitu. Nah itu sahabat Premier. Jadi jangan salah kaprah bahwa pemanasan itu justru bukan yang gini diem gitu ya. Justru apa yang mau sahabat Premier lakuin pada intinya nanti pemanasan itu ya spill dikit-dikit lah gitu ya. Bener, bisa dibilang kayak gitu ya dok ya. Bener. Kalau yang mau flopping ya pemanasannya nggak ada apa-apa jatuh. Iya. Oke, mungkin ini terakhir dok untuk episode kita kali ini karena udah cukup panjang ya pembicaraan kita. Ada mungkin salah kaprah juga bahwa exercise itu kan harus ada niat, harus ada target, harus ada hitungannya seperti itu. Beda sama halnya dengan mungkin kita dari yang bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro contohnya, dari parkiran ke poli kan agak jauh ya. Nah itu jalan udah bisa dibilang olahraga belum? Bukan kan? Nggak bisa ya. Nah itu banyak mitos di luar sana yang beranggapan bahwa ya udah gua kan udah jalan dari parkiran sekalian olahraga tuh. Padahal berbeda. Nah, pandangan dokter gimana tuh?
Enggak sih, itu kurang tepat ya? Oke. Iya. Karena kan itu kan aktif secara fisik, tapi kan tidak secara exercise-nya kan, jadi nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, kita selalu bisa naikin, kita tahu kapasitas kita kemarin seberapa, kita naikin kapasitasnya. Karena dalam exercise kita mau naikin kapasitas itu. Baik secara jantung paru maupun secara otot. Baru dari situ ntar kita bisa nilai waktu kita olahraga, kita bisa lakuin gerakan yang seperti apa, sampai batas yang mana. Jadi mulailah menghitung untuk exercise-nya, dan tomorrow must be better than yesterday. Amin. Jadi berdoa kita. Iya dong. Oke Dok. Khotbah gue. Thank you banget ya udah berbagi ya, tips-tipsnya lah buat kita semua, buat sahabat Premier juga. Jangan bosan-bosan Dok kalau misalnya kita menghubungi dokter untuk kita membuat edukasi seperti ini lagi. Boleh. Karena rasanya nih keren nih, selain nasi padang, selain yang tadi Dokter Tovan dan sebagainya, ternyata ada baliknya nih. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa mungkin kita ambil seperti itu ya Dok. Oke, thank you Dok. Sama-sama. Bisa melanjutkan aktivitas kembali. Thank you. Bisa lari ke nasi padang. Boleh, let's go. Let's go. Jangan di-spill dong, ntar kita dicari nih berdua nih. Oke. Berapa nih? Berempat nih. Oke. Salam tunjang, ciao. Salam tunjang, bye.